Brasil adalah negeri di Amerika Latin yang terkenal akan tradisi sepak bolanya. Bagi anak-anak di Brasil, sepak bola adalah kehidupan mereka. Antusias penduduknya dengan sepak bola berbanding lurus dengan prestasi tim nasional Brasil di pentas dunia, khususnya Piala Dunia. Ya, Brasil sejauh ini adalah negara yang paling banyak menjuarai dan mengoleksi trofi turnamen 4 tahunan tersebut. Terhitung sebanyak 5 kali, Brasil berhasil menjuarai Piala Dunia pada edisi 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Banyak bakat-bakat hebat lahir dari negara Brasil, yang beberapa di antaranya bahkan berhasil menjadi pemain terbaik dunia. Sebut saja nama-nama seperti Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, dan sebagainya, adalah talenta-talenta hebat yang berhasil ditelurkan oleh negeri Samba tersebut. Di antara nama-nama hebat tersebut, ada nama yang sangat menarik untuk kita cermati. Dia adalah Adriano, mantan penyerang Inter Milan dan tim nasional Brasil. Adriano memulai karirnya pada tahun 1999 di skuad muda Flamengo. Dia hanya butuh waktu 1 tahun untuk mendapat promosi ke skuad senior Flamengo. Pada musim 2001-2002, Adriano pindah ke Inter Milan yang kemudian dipinjamkan ke Fiorentina. Adriano kembali ke Inter Milan lagi pada tahun 2004. Dia dianggap sebagai talenta emas Brasil yang digadang-gadang melanjutkan kejayaan Ronaldo, sang fenomenon pendahulunya. Setelah kembali ke Inter Milan, Adriano menunjukkan performa impresif. Pemain yang dijuluki sang kaisar itu sukses membukukan 9 gol dari 16 laga Serie A bersama Inter Milan. Memasuki musim 2004-2005, Adriano kembali menjadi tumpuan lini depan Inter Milan. Ia sukses mencetak 16 gol dari 30 penampilan di Serie A bersama Inter Milan. Prestasinya bersama tim nasional Brasil pun tak kalah hebat. Tahun 2004, Adriano berhasil mengantar tim nasional Brasil menjadi juara Copa America. Ia juga menyabet gelar sepatu emas dengan koleksi 7 gol pada turnamen tersebut. Namun kejayaan sang kaisar tidaklah bertahan lama. Kematian sang ayah pada tahun 2004 membuat Adriano sangat terpukul. Hal inilah yang menyebabkan performa Adriano di lapangan menurun. Pemain yang terkenal dengan tendangan kaki kiri kerasnya itu mulai bersentuhan dengan alkohol dan kehidupan malam. Semua itu dia lakukan untuk menenangkan dirinya yang dihinggapi depresi karena kepergian sang ayah. Hal ini diungkapkan oleh mantan kapten Inter Milan, Javier Zanetti. Ketika mendapat telepon kematian ayahnya, kami sedang berada di kamar. Adriano membanting telepon dan mulai berteriak dengan cara yang tidak bisa dibayangkan, ungkap Zanetti. Sejak saat itu Mas Moratti dan saya memperlakukannya sebagai adik. Dia terus bermain bola, mencetak gol, dan mendedikasikan golnya untuk ayahnya dengan menuju ke langit setelah mencetak gol. Namun setelah panggilan telepon itu, tidak ada yang sama seperti sebelumnya, ujar Zanetti. Kami tidak bisa menariknya keluar dari terowongan depresi. Itu adalah kegagalan terbesar saya. Saya merasa tidak berdaya, ujar Zanetti. Adriano sendiri pernah mengungkapkan, hanya saya yang tahu betapa besar penderitaan yang saya rasakan. Kematian ayah telah menghadirkan kekosongan besar dalam hidup saya dan merasa sangat kesepian, ungkap Adriano. Segalanya menjadi semakin buruk karena saya mengisolasi diri. Saya hanya merasa bahagia ketika meminum alkohol, yang membuat saya harus meninggalkan Inter Milan lebih cepat, ungkap Adriano. Dilepas oleh Inter Milan pada tahun 2009, Adriano pulang ke Flamengo. Di sana dia mencetak 19 gol, yang kemudian menarik minat AS Roma untuk membawanya kembali ke Eropa. Namun usaha itu sia-sia, level Adriano sudah berbeda, tidak seperti dahulu lagi, sudah mengalami banyak penurunan. Adriano kemudian gantung sepatu pada 2016 dengan akhir karir yang sangat menyedihkan. Namun Federasi Sepak Bola Brasil tetap mengakui kehebatan Adriano dengan memasukkan nama Adriano di Wall of Fame di luar Stadion Maracanã. Sang kaisar pun tak kuasa menahan air mata ketika tahu namanya masuk dalam daftar kehormatan tersebut. Itulah kisah Adriano, sang kaisar sepak bola dari Brasil. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel kami, agar kami dapat terus menyajikan informasi berharga seputar dunia sepak bola.